Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha talaniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa nawalah wa ila musannifi hadzal kitab Syekh Badruddin Ibnu Jamaah wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa jami'i masyayikhihim wa talamizihim ila yaumiddin wa ila syekhina al-kiram بجميع مشايخنا الأجلة بحق النبي وآل النبي وبولاية علي وبجاه بني علي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, kita memasuki bab yang kedua. Bab yang kedua yaitu menjelaskan tentang adab seorang yang alim, adab seorang guru kepada pelajaran yang akan ia sampaikan. Kalau kemarin kita bahas adab guru kepada dirinya sendiri, ya. Sekarang kita bahas adab seorang guru kepada pelajarannya sendiri. Guru matematika ke pelajaran matematikanya itu gimana? Guru nahwu ke pelajaran nahwunya itu adabnya gimana? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina qal al-faslu tsani. Adapun pasal yang kedua itu fi adabil alimi, pada adabnya seorang yang berilmu, pada adabnya seorang yang alim, fidarsihi, pada pelajarannya alim, fidarsihi, pada pelajarannya alim, wafihi, dan itu tetap di dalam adabnya alim, wafihi, dan itu tetap di dalam adabul alim, isna asyara, adapun 12, mubtada muakhar, isna asyara, adapun 12. Apanya tamyiz? Apanya nau'an bagiannya? Apanya nau'an bagiannya? Al-awalu yang pertama, al-awalu yang pertama, al-awalu adapun yang pertama dari 12 itu. Idza, apabila azama, bertekad siapa alim, ala majlisi tadrisi, atas majelis pembelajaran, ala majlisi tadrisi, atas majelis pembelajaran, tatahhara, maka bersuci siapa alim, minal hadasi, dari hadas, minal hadasi, dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Wal khobasi, dan najis, wal khobasi, dan najis, wa tanadzafa, dan membersihkan, wa tanadzafa, dan membersihkan siapa alim, wa tatayyaba, dan memberikan wewangian siapa alim, wala bisa, dan menggunakan, memakai siapa alim, wala bisa, dan memakai siapa alim, min ahsani thiyabihi, dari paling baik, dari paling bagusnya pakaiannya alim, min ahsani thiyabihi, dari paling bagusnya beberapa pakaiannya alim. Thiyab itu jamak, ya, mufradnya saubun, makanya saya terjemahkan beberapa pakaian, beberapa baju, ya. Min ahsani thiyabihi, dari paling bagusnya beberapa pakaiannya alim, al-laiqati, yang layak, al-laiqati, yang layak, bihi, dengan alim, bihi, dengan alim, baina ahli zamanihi, di antara, baina ahli zamanihi, di antara penduduk pada zamannya alim, baina ahli zamanihi, di antara penduduk zamannya alim, qasidan, dengan tujuan, qasidan, dengan tujuan, bidzalika, dengan itu, bidzalika, dengan itu, itunya kemana? Labitha min ahsani thiyabihil laiqah bihi baina ahli zamani. Qasidan, dengan tujuan, bidzalika, dengan itu, itunya kemana? Itunya ke min ahsani thiyabih laiqah. Ta'zimal ilmi,
akan menghormati ilmu. Ta'zimal ilmi akan menghormati ilmu. Wa tabjilas syariati dan mengagungkan syariat. Wa tabjilas syariati dan mengagungkan syariat. Karena ada siapa Malikun Imam Malik bin Anas sahibul madhab, Imam Daril Hijrah, ya Imam Malik. Idza apabila jaa datang hu akan Imam Malik, idza apabila jaa datang hu akan Imam Malik siapa an-nasu manusia, li talabil hadisi untuk mengambil hadis, li talabil hadisi untuk mengambil hadis. Irtasala maka mandi siapa Imam Malik, irtasala maka mandi siapa Imam Malik, wa tatayyaba dan menggunakan parfum siapa Imam Malik, wa tatayyaba dan menggunakan parfum siapa Imam Malik, wala bisa dan memakai siapa Imam Malik, siaban jududa, siaban akan beberapa pakaian, jududan yang bagus, jududan yang bagus. Jududan ini makna aslinya jadi dia baru. Maksudnya pakaian pakaian yang terlihat baru, entah itu pakaian yang lama atau baru. Kan lazimnya kan pakaian yang terlihat bagus itu kan pakaian yang baru gitu. Tapi ya pakaian lama juga tidak apa-apa, yang penting terlihat bagus. Makanya saya artikan di sini bagus bukan baru. Karena kadang yang baru ada yang sobek juga kan itu. Wa doa dan meletakkan siapa Imam Malik. Wa doa dan meletakkan siapa Imam Malik ridaahu akan ridanya Imam Malik. Ridaahu akan ridanya Imam Malik. Rida itu artinya sorban ya. Rida itu artinya sorban. Lumrahnya di Indonesia sorban itu dipakai buat enggak, bukan begitu. Rida itu biasa yang dipakai di sini nih. Enggak ada contohnya ya. Rida itu biasanya kan kalau orang-orang sini, so ke sini, belakangin gitu, itu rida. Bahwa doa dan meletakkan siapa Imam Malik ridaahu akan ridanya Imam Malik ala roksihi di atas kepalanya Imam Malik. Ala roksihi di atas kepalanya Imam Malik. Rida yang biasa dipakai di sini, kain itu, kain. Ya kalau orang Indonesia manggilnya sorban, tapi itu sebenarnya rida. Rida itu kain yang ditaruh di leher sini biasanya tuh. Nah, ketika si kain ini ditaruh di sini, namanya imamah. Ya, makanya nih maksud Imam Malik menggunakan imamah. Nah, ketika kain ini dipakai buat sejadah, ya udah jadi sejadah, jadi tempat sujud. Tapi kalau di Indonesia itu lumrahnya dipanggilnya sorban. Kalau kita ke majelis taklim atau ke pemakaman-pemakaman para aulia gitu, pasti nanya ini sorban harganya berapa? Bahasanya sorban. Padahal sorban itu kalau diartikan ke bahasa Arabnya imamah. Agak sedikit inilah pusing lah itu masalah linguistik. Tuma kemudian ia jelisu duduk siapa Imam Malik, ia jelisu duduk siapa Imam Malik, ala satin di atas podium, ala minas sotin di atas podium, ala minas sotin di atas podium, la yazalu yang selalu siapa Imam Malik, la yazalu yang selalu siapa Imam Malik, ya bukhuru mengasapi siapa Imam Malik, la yazalu yang selalu siapa Imam Malik, ya bukhulu yang mengasapi siapa Imam Malik, bil'udi dengan kayu yang harum, bil'udi dengan kayu yang harum, bil'udi dengan kayu yang harum, ud ya, ud. Ud itu bau kayu, kan ada parfum-parfum yang biasanya ini wanginya ud, ud. Nah itu asal katanya dari bahasa Arab. Kayunya itu wangi, kalau dibakar itu wangi, keluar asap. Buhur ya atau buhur. Hatta sehingga yafrigu, farogo yafrogu. Afrogo, oh tar dulu apa nih ya?
yafrigo hatta yafrigo sehingga habis apa ud, hatta yafrigo sehingga habis apa ud. Ini saya lupa nih, yafrigu farogo yafrigu atau faroga yafrogu, farogu yafrogu ya, yafrogo ya, hatta yafrogo sampai habis apa ud, hatta yafrogo sampai habis apa ud. Waqala dan telah berkata siapa Imam Malik, waqala dan telah berkata siapa Imam Malik, uhibbu suka siapa saya, uhibbu suka siapa saya, an u'azzama an u'azzima an u'azzima agar memuliakan siapa saya, an u'azzima agar memuliakan siapa saya, haditha Rasulillahi hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Haditha Rasulillahi akan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, belum selesai ya, kita lanjut aja. Tsumma kemudian yusolli salat siapa alim. Nah, ini udah beda paragraf ini ya. Maksudnya ini udah masuk ke fa'ilnya, kembali lagi ke alim bukan ke Imam Malik. Tsumma kemudian yusolli salat siapa Imam Malik, salat siapa alim, rakaatayil istikharati akan 2 rakaat salat istikharah. Rakaatayil istikharati akan 2 rakaat salat istikharah. In lam yakun jika tidak ada siapa Imam Malik, Imam Malik lagi. In lam yakun jika tidak ada siapa alim. Jadi nanti kalau ada bacaan saya yang salah di video-video salah, saya ya tolong dimaklumi ya, karena emang saya kurang mutolaah, jujur saya kurang mutolaah. Dan saya juga, ini kitab yang kita kaji sekarang, saya belum pernah belajar sama siapapun gitu. Artinya benar-benar saya baca sendiri, saya pahami dengan saya akulasikan dengan penjelasan guru-guru saya. Jadi saya nggak pernah baca langsung ini, nggak pernah ikut pengajian kayak gini, kitab ini. Enggak. Jadi mungkin banyak yang salah ya, pasti ada yang salah ya, pasti. Dimohon maaf ya. Paling tidak ada manfaatnya, bisa tahu maknanya. Walaupun kadang kedudukan nahwunya agak sedikit bergeser atau gimana, karena kelalaiannya. Namanya manusia. In lam yakun jika tidak ada siapa alim, waktu karohatin akan waktu yang dilarang. Waktu karohatin akan waktu yang dilarang. Wayanwi dan berniat siapa alim, wayanwi dan berniat siapa alim, nasrul ilmi akan menyebarkan ilmu. Nasrul ilmi akan menyebarkan ilmu. Wa ta'limahu dan mengajarkan ilmu. Wa ta'limahu dan akan mengajarkan ilmu. Maf'ul. Wa basta dan memberikan siapa alim, wabatha dan memberikan siapa alim al-fawaidis syariati akan manfaat-manfaat syariah, al-fawaidis syar'iyati akan faidah-faidah atau manfaat syariah. Illam yakun wa tablighu ahkamillahi dan menyampaikan hukum-hukum Allah. Wa tablighu ahkamillahi dan menyampaikan hukum-hukum Allah ta'ala halnya maha luhur, allati yang u'tumina diamanahkan siapa alim, u'tumina diamanahkan siapa alim, alaiha atas menyampaikan hukum, alaiha atas tablighal ahkam, alaiha atas tabligh ahkamillah. Wa umiro dan diperintahkan siapa alim bibayaniha dengan menjelaskan hukum-hukum Allah, bibayaniha dengan menjelaskan hukum-hukum Allah. Wal izdiyada dan menambah, wal izdiyada dan agar menambah, wal izdiyada dan agar menambah. Ini maf'ul, fa'il-fa'ilnya masih ke atas, ke yanwi ya, ke yanwi.
Yang tadi juga sama tuh, yang basta itu salah itu ya. Wabasta dan menebarkan. Ya. Wabasta dan menebarkan. Jadi tadi tuh bukan fa'il ya, kedudukannya tuh bukan fa'il basta di situ, tapi keduduk itu tuh masdar ya. Itu isim maksudnya ya, itu isim. Wabassal fawaidi syar'iyyati dan akan memberikan beberapa faidah syariat. Nah, gitu. Revisi. Wabassal fawaidi syar'iyyati dan memberikan beberapa faidah syariat. Itu semuanya fiilnya itu failnya kembali ke yanwi. Wal izdiyada dan agar bertambah minal ilmi dari ilmu. Wa idharus sawabi dan menjelaskan kebenaran. Wa idharus sawabi dan menjelaskan kebenaran. Warruju'a dan kembali, warruju'a dan akan kembali ilal haqqi kepada kebenaran. Ilal haqqi kepada kebenaran. Maksudnya mengarahkan ke jalan yang benar. Wal ijtima'a dan agar berkumpul, wal ijtima'a dan agar berkumpul ala zikrillahi untuk mengingat Allah, ala zikrillahi untuk mengingat Allah, ta'ala halnya maha luhur, ta'ala halnya maha luhur. Wassalama dan agar memberi salam, wassalama dan agar memberi salam, ala ikhwanihi atas beberapa saudaranya alim, al muslimina yang muslim, al muslimina yang muslim. Wa du'a dan agar berdoa siapa alim. Oh, enggak usah pakai fa'il ya. Wa du'a dan agar berdoa lil muslimina untuk orang-orang muslim. Walis salafis solihina dan kepada para pendahulu yang solih. Kepada para pendahulu yang soleh. Nah, kita ini memasuki adab seorang yang alim, adab seorang guru ketika hendak mau mengajar. Ketika hendak ingin mengajar pelajarannya sendiri. Jadi bab yang kedua ini adalah adab seorang yang alim, adab ulama kepada pelajarannya sendiri. Nah, ada berapa? Ternyata di sini Syekh Badruddin Ibnu Jamaah itu membagi kepada 12 bagian. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, idza azama ala majlisi tadris. Idza azama ala majlisi tadris tatahhara minal hadathi wal khabath wa tanadzafa wa tatayyaba wa labisa min ahsani thiyabihi la'iqah bihi baina ahli zamanihi qasidan bidzalika ta'zimal ilmi wa tabjil syariah. Titik sampai situ. Jadi adab yang pertama ketika seorang guru, ketika seorang yang memiliki ilmu, ketika ulama ini hendak mengajarkan ilmunya, dia diharuskan itu membersihkan dirinya dari hadas. Misalkan ya hadas kecil maupun hadas besar ya. Artinya apa? Artinya dia harus punya wudhu. Sebelum mengajar dia harus punya wudhu. Kalau misalkan hadas besar ya dia berarti harus mandi dulu. Pokoknya hadas ya. Hadas kecil maupun hadas besar disucikan dulu. Wal khobasi dan najis. Jelas ini ya, najis kelihatan mata, khobas. Kalau misalkan ada kiai, ulama, kita sebut ulama aja lah ya, sensitif kalau manggil kiai sekarang. Manggil kiai, manggil habib sensitif sekarang. Kalau ada ulama ngajar misalkan ya, di sini ada tai cak-cak nih, dibiarin aja. Kan gimana gitu ya kan. Ya, adabnya makanya dibersihkan dulu semuanya tuh. Kalau ada yang nempel-nempel di kaki kotoran atau najis semuanya dibersihkan. Wa tanadzafa wa tatayyaba. Dibersihkan semuanya pakai parfum. Pakai parfum. Wala bisa min ahsani thiyabihil laiqah dan menggunakan baju yang paling bagus ya. Dan baju bagus itu identik dengan baju yang baru. Makanya di sini istilahnya jududa. Baru jududa. Yang penting bajunya layak. Jangan pakai baju putih, di sininya ada coret-coretan gitu kan. Itu malah menurunkan kewibawaan ilmu. Makanya pakai baju yang bagus sebelum ngajar ya, sebelum memberikan ilmu. Nah, baju yang layak itu gimana? Baju yang layak itu ya di zaman sekarang gitu.
Kalau di zaman sekarang itu trennya gamis, misalkan ya, saya juga kurang suka pakai gamis. Misalkan di zaman sekarang itu trennya itu gamis, berarti ulama itu harus pakai gamis yang paling bagus pada zaman itu. Pada zaman sekarang ya, pada zaman sekarang pakai gamis yang paling bagus. Jadi sesuai tren gitu. Jangan lihat masa lalu, misalkan di tahun 90-an itu tren yang paling bagus itu kemeja misalkan ya, kemeja terus peci hitam misalkan ini namanya. Tren yang paling keren, paling hot di tahun 90 itu misalkan bajunya kemeja terus pecinya hitam. Nah, jangan dipakai di zaman sekarang. Ya, karena udah beda zaman gitu. Walaupun itu tren pada masanya. Jadi poinnya itu pakai baju yang layak itu maksudnya baju yang sekiranya orang lihat beliau itu hormat luar biasa. Wah, luar biasa beliau. Bajunya ada, wah sarungnya BHS luar biasa. Jadi nanti ada maksud tersendiri nih. Kenapa kiai-kiai kok pakai sarung BHS padahal dulu pas mondok buru-buru BHS gitu. Nanti ada di sini ada pembahasannya ini. Kenapa para ulama itu terlihat seperti gagah, uangnya banyak, nah, HP-nya aja iPhone, Apple, semua mereknya itu luar biasa. Nah, itu nanti qasidan bidzalika ta'zimal ilmi wa tabjil syariah. Tidak lain dan tidak bukan apa yang dilakukan beliau-beliau, apa yang dilakukan para ulama yang menggunakan baju brand yang paling bagus, sarung BHS yang paling bagus, ya. Bukan klasik, bukan BHS-nya. Itu untuk memuliakan ilmu, bukan memuliakan dirinya, bukan. Bukan memuliakan orangnya, tapi beliau-beliau memuliakan ilmu yang ada di dalam diri beliau. Gitu ya. Begitu juga itu untuk memuliakan syariah. Untuk memuliakan syariah. Para ulama ini kan pembawa ilmu agama. Pembawa ilmu agama ini kan warisannya Kanjeng Nabi. Warisannya Kanjeng Nabi ini harus dimuliakan. Bukan berarti ulama menghormati dirinya sendiri atau mengagungkan dirinya sendiri. Itu mah terlepas dari itu kita tidak memikirkan ya. Jikapun ada itu mah urusan ulamanya, tapi secara ilmiah itu seperti itu. Ketika seorang ulama menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan sarung yang paling mantap BHS misalkan, itu karena beliau memuliakan ilmu yang ada di diri beliau, memuliakan ilmu yang akan beliau sampaikan. Jangan salah kaprah ya. Makanya kalau diperhatikan, ada ulama yang ketika ngajar itu keren abis, tapi kalau di rumah itu biasa aja gitu. Ya sarungnya biasa aja. Nerima tamu ya biasa aja. Tapi nerima tamu juga adabnya harus pakai pakaian bagus ya sebenarnya. Nah, di sini dikatakan kana malikun idza ja'ahun nas li talabil hadis ightasal wa tatayyab wa labisa thiyaban jududa. Jadi Imam Malik bin Anas ya, Imam mazhab Malikiyah. Beliau tinggal di Madinah. Adab beliau sudah tidak diragukan lagi. Luar biasa adab beliau kepada Kanjeng Nabi. Sampai dijadikan Madinah itu sebagai patokan mazhab beliau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tinggal di situ. Tanah Madinah itu adalah tanah yang pernah diinjak oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, apa? Jadi dikatakan Imam Malik ini kan terkenal sebagai muhaddis ya. Bahkan kitabnya Al-Muwatta ini adalah kitab hadis pertama yang ditulis. Jadi sebelum adanya Bukhari, Muslim, dan Kutubus Sittah, Al-Muwatta inilah yang duluan ada. Ya tebalnya kurang lebih segini nih. Versi original ya, belum disyarah segini nih. Al-Muwatta. Nah, pada zaman beliau inilah pentolan hadis. Orang-orang semuanya mengambil hadis dari beliau. Nah, apa yang beliau lakukan ketika ada seseorang yang ingin mengambil hadis kepada beliau? Beliau mandi. Beliau mandi, kemudian beliau menggunakan parfum. Beliau juga memakai pakaian yang paling bagus. Kemudian beliau meletakkan rida beliau itu di kepala.
ya, jadi sorban. Beliau kemudian duduk yajlis ala minas sotin la yazalu yabkhuru bil udi hatta yafrag. Beliau duduk di atas podium yang agak tinggian gitu. Terus beliau bakar kayu, bakar bukhur. Nah, apa kata beliau? Uhibbu an u'azzima hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lakukan sebelum menyampaikan hadis kepada orang-orang yang meminta hadis ini, dengan mandi, memakai parfum dan sebagainya, itu untuk mengagungkan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini ucapannya Kanjeng Nabi. Ucapannya Kanjeng Nabi dari mulut ke mulut, sampai ke lisan sahabat, sampai ke Imam Malik. Ya, karena Imam Malik ini kan bertemu dengan Al-Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Nafi' ini muridnya Sayyidina Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ini gurunya Imam Malik, yaitu Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar kepada bapaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belajar kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Begitu juga ada di Mekah ulama yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau itu kalau minum pasti pakai air zam-zam. Itu kalau datang ke Indonesia juga bawa tuh air zam-zam banyak banget. Dilijen itu. Gentong-gentong zam-zam dibawa. Jadi beliau ke Indonesia dia kasih air minum. Enggak, beliau bawa air minum sendiri, air zam-zam. Minumnya aja air zam-zam. Pakaiannya selalu rapih. Kalau kalian lihat di internet tuh, tulis aja Abuya Al-Maliki atau Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, itu pasti pakaian-pakaian beliau itu terlihat bagus. Imamah beliau rapih, kulitnya bersih, pasti wangi. Tanya murid-muridnya kalau nggak percaya. Kenapa begitu? Kata beliau, laisa qasdi minat tazayyun wa tajammul siwahtiramil ilm. Sama kayak kata Imam Malik ini. Bukanlah maksudku menggunakan pakaian yang paling bagus, pakai parfum yang paling mahal, pakai imamah yang seperti raja-raja, hanya untuk memuliakan ilmu. Tidaklah aku memberhias sedemikian rupa, membaguskan diri sedemikian rupa, itu hanya untuk memuliakan ilmu. Ini salah satu hal yang menonjol daripada mazhab Maliki, karena kebetulan Sayyid Abu Al-Maliki ini mazhabnya Malikiyah. Jadi sama ilmu tuh luar biasa hormatnya, takzimnya luar biasa. Ya, jadi adab itu seperti itu. Sebelum datang ke majelis ilmu, sebelum ngajarin murid-muridnya, dia bersuci dulu dari hadas. Buang-buang dulu tuh najis-najisnya, ya, najis, ada tai segala macam. Pakai parfum, pakai pakaian yang bagus. Adabnya begitu. Tsumma yusolli rak'atayil istikharah illam yakun waqta karaha. Wa yanwi nashral ilm wa ta'limah wa bathal fawaidi syar'iyyah wa tablighu ahkamillahi ta'ala allati u'tumina 'alaiha wa umira bibayaniha. Nah, kemudian ketika seorang guru itu datang ke suatu majelis, jika ada waktu sebelum beliau mengajar, itu hendaknya sholat dulu 2 rakaat, sholat istikharah. Hendaknya sholat istikharah dulu 2 rakaat. Tujuannya apa? Tujuannya begini ya. Ilmu itu kan amanah. Ilmu itu amanah. Jadi beliau nggak tahu nih, muridnya kan semuanya nggak pintar. Nah, muridnya semuanya nggak pintar. Pasti ada yang kesiapan menerima ilmunya itu sekian persen gitu, berbeda-beda. Oleh karena itu, mengajarkan ilmu ini merupakan pertama amanah, kedua juga merupakan ijtihad. Ijtihad. Ya, jadi mengajarkan ilmu itu ijtihad.
Kenapa kami katakan ijtihad? Karena banyak penjelasan yang tidak ada di kitab. Penjelasan itu hanya bisa didengar dari lisannya ulama. Karena secara tidak langsung, ya saya kan kalau misalkan lihat pengajian saya ya dari awal, itu saya banyak percontohan-percontohan itu nggak ada di kitab ini. Bahkan ada yang nanya, Kak itu yang dibaca kitab apa? Maksud mereka nanyain kitab itu kan karena mereka pengen tahu nih redaksi aslinya kayak gimana. Padahal mah itu mah nggak ada. Itu penjelasan dari saya langsung itu. Itu merupakan ijtihad namanya. Nah ijtihad ini kan antara benar dan salah kan kita nggak tahu. Makanya perlunya ada sholat istikharah di situ tuh. Gitu. Kenapa disunahkan atau dianjurkan sholat istikharah sebelum mengajar? Jika waktunya memungkinkan atau waktunya itu waktu yang tidak dilarang untuk sholat, maka ulama sebelum mengajar biasanya dia sholat istikharah dulu 2 rakaat. Tapi di zaman sekarang jarang ya, jarang kayak gini, luar biasa emang. Karena ulama sadar yang ia bawakan adalah suatu amanah, makanya dia harus hati-hati. Barangkali terjadi begini, barangkali terjadi begini. Takut ada salah penyampaian, mohon diingatkan. Istikharah itu bukan tentang bingung ya, tapi tentang menguatkan tekad untuk menyampaikan ini ilmu. Karena sedikit aja kesalahan dalam menyampaikan itu bisa jadi efek sampingnya ke murid itu fatal. Ke murid itu bisa sesat dan segala macam, dan itu udah banyak di zaman sekarang. Wal iyadzubillah ya. Zaman sekarang udah kacau. Wayanwi dan orang yang hendak mengajar juga harus punya niatan nasrul ilm, menyebarkan ilmu, wa ta'limahu dan mengajarkan ilmu, memberikan faidah-faidah syariat, kenapa demikian, syariatnya begini, diajarkan semuanya tuh. Menyampaikan hukum-hukum, ini kalau sholat nggak wudhu, sholatnya nggak sah gitu kan, menyampaikan hukum-hukum. Dan diharuskan ulama juga menjelaskan sedemikian rupa gitu, menjelaskan dengan penjelasan yang jelas. Wa idharus shawab, menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran harus disampaikan. Banyak ulama yang tertolak gara-gara menyampaikan kebenaran. Makanya saya kalau kalau bikin konten serius gitu, kayak kayak kemarin Isra Mi'raj itu saya bilang penjelasan sesederhana mungkin. Karena emang tugasnya ulama itu menyederhanakan suatu penjelasan. Karena penjelasan ulama ini sangat rumit. Ya. Apalagi di akhir zaman ini, otak manusia ini berpikirnya nggak kayak dulu. Contoh simpelnya aja, yang nonton video itu sedikit. Yang nonton film ya, maaf. Yang nonton film itu di zaman sekarang udah sedikit. Coba aja lihat rating-ratingnya itu. Analisis itu. Yang nonton film itu sedikit. Mereka lebih banyak nonton di YouTube, nonton alur film. Begitu juga dengan video-video edukasi yang panjang itu jarang mau ditonton. Yang ditonton apa? Yang 30 detik, yang 40 detik, ya kan? Kalau di Instagram itu Instagram Reels, kalau di TikTok, ya kayak TikTok begitulah. Itu membuat pikiran kita itu mindsetnya tuh pengen cari yang instan-instan aja gitu. Nah hal kayak gitu membuat otak ini berpikir lola, ya termasuk saya juga korban ini Gen Z. Makanya saya mencoba untuk menjelaskan sesederhana mungkin. Jadi tugasnya ulama begitu tuh, menjelaskan sesederhana mungkin. Jangan pakai istilah-istilah yang keren-keren biar kelihatan keren. Karena ada kan ustadz atau kiai atau habib lah ya ngejelasin ini kolam, kolam ini orang awam kan nggak tahu kolam itu apa. Bilang aja pulpen gitu, nggak usah kolam. Ini pulpen, pulpen ini untuk menulis ilmu, ya kan jelas. Ini kolam untuk apa namanya? Untuk an aktub hadal kitab. Wah, pakai bahasa Arab tuh biar keren-keren ya. Kalau misalkan tujuan arahnya ke para santri yang sedang belajar bahasa Arab ya nggak apa-apa. Cuman kalau yang diarahkan ke orang awam ya jangan. Ya. Ada lagi nih orang kuliah dia pakai bahasa akademik. Di depannya itu orang-orang oh bapak para pekerja yang mereka SD aja nggak lulus gitu.
Ngapain pakai bahasa akademik? Nggak bakal paham. Jadi itu maksudnya kebalaghah sih. Tapi tugasnya ulama itu seperti itu. Dia menyampaikan harus tepat sasaran. Ya ketika dia di podium mahasiswa, ya dia pakai bahasa intelektual, pakai bahasa akademik sah-sah saja. Tapi kalau forumnya itu umum, banyak para pedagang, banyak orang-orang awam, itu pakai bahasa sederhana aja, jangan gaya-gayaan ya. Wal billah. Ya, jadi menjelaskan kebenaran, kembali mengajak orang untuk ini loh yang benar, ya. Ini loh begini loh yang benar. Wudhu tuh yang benar begini loh. Itu tugas ulama ya. Tugasnya ulama begitu. Jadi andilnya seorang ulama, seorang guru atau seorang yang alim ini luar biasa. Jadi ketika kita melihat ya, ketika seorang alim ini melihat muridnya salah ya atau kurang benar dalam suatu penjelasan atau dalam praktek sholat, kita langsung tegur dia. Sini dek, sini. Coba ruku tadi gimana? Bukan begitu ruku yang benar begini. Kasih tahu. Itu tugasnya ulama begitu. Jangan lihat, wah itu salah tuh. Nanti besoknya diomongin. Kemarin saya lihat orang sholat di sana. Itu bukan begitu. Itu malu nanti orang ngasih tahu. Itu murid malu ya. Murid juga malu. Murid juga butuh yang namanya dihargai. Saya itu ruku. Ruku dalam sholat yang saya lakukan sekarang. Itu yang membenarkan itu 3 guru. Ampuh nggak tuh? 3 guru. Ingat saya nama guru-gurunya. Waktu di madrasah ya, sebelum masuk SMP, sebelum masuk MTS, itu ada namanya guru saya namanya Angnar. Itu beliau ngajarin saya ruku. Gak bisa-bisa saya karena tangan saya kepanjangan. Kaki saya kepanjangan. Lucu lah pokoknya. Belum lagi ketika saya di pesantren Al-Mawaddah. Tiba-tiba saya lewat, ada guru saya panggil, "Said, sini. Coba ruku gimana?" Bukan begitu. Dibenerin tuh. Namanya Ustadz Sholah Al-Ayyubi. Kemudian yang terakhir, ketika sholat berjemaah bersama guru, dilihatin rukunya, bukan begitu yang benar. Nah, itu yang terakhir sama Ustadz Irwan Roshidin. 3 guru yang benerin ruku saya dalam sholat. Nah itu tugasnya ulama tuh, arruju ilal haq. Lihat guru, lihat muridnya salah, benerin dengan cara yang bagus. Jangan mempermalukan dia, jangan. Kamu nih nggak belajar ya nih, ya, kayak gini yang benar. Ya walaupun di beberapa kelas mungkin kayak gitu cocok ya, tapi cari yang sesuai aja lah. Karena kadang-kadang di daerah itu beda-beda ya. Apa yang kita lakukan di Jakarta, itu ketika di Jawa itu bisa terlihat su'ul adab. Dan apa yang dilakukan di eh, apa yang dilakukan adat Jawa ditaruh di Jakarta itu malah terlihat aneh. Kadang begitu. Makanya adab juga tergantung tempatnya. Ya saya kalau ngajar orang Sunda ya pakai bahasa Sunda. Penjelasannya mau nggak mau gitu. Walaupun kadang campur Indonesia. Kalau ngajarnya orang Jawa ya orang Jawa. Bahasanya ya Jawa. Itu namanya kesesuaian. Nanti kalau saya ngajar orang Jawa pakai bahasa Sunda, itu mereka nanti gitu. Itu juga termasuk adab ya, termasuk adab orang yang mengajar. Nah, ini juga nih, wal ijtima ala dzikrillah. Seorang guru atau seorang yang alim, seorang ulama juga dianjurkan zikir bersama. Makanya kalau di majelis-majelis di tanah Betawi ini kan di Jakarta ya umumnya itu sebelum pengajian itu baca zikir dulu ya kan, zikir tauhid yang populer. Itu fungsinya tuh begitu. Adabnya emang begitu gitu. Adabnya emang begitu. Tapi jangan salah paham ya. Nanti dikira ada guru, ada ulama tiba-tiba ngajar dari awal sampai akhir nggak ada zikirnya terus dibilang suul adab, nggak kayak gitu konsepnya. Nggak kayak gitu. Cuman bagusnya gitu zikir bersama dulu. Tapi kalau di kelas yang di dalam pesantren itu kan waktunya terbatas tuh ya. Ya itu mah ya pengecualian gitu. Wassalama wassalama ala ikhwanihil muslimin wa du'a lil muslimin wa salafis solihin.
mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim, itu adabnya guru begitu. Ini udah pernah kita bahas ya, sama ini. Kalau ketemu orang, assalamualaikum, gimana kabarnya gitu, nyapa. Kemudian ngasih doa kepada orang-orang soleh. Guru-guru kita kan, terutama yang di pesantren salaf ya, itu kan sebelum mengajarkan baca Fatihah dulu. Nah, itu yang termasuk itu. Termasuk itu. Doa untuk orang-orang muslim dan orang-orang salaf. Orang-orang salaf itu generasi-generasi sahabat tabi'in. Tabi'in. Oke, kita lanjut yang kedua, agak panjang nih. Kita kita ringkas aja kali ya. Asani adapun yang kedua, idza apabila khoroja keluar siapa alim min baitihi dari rumahnya alim. Min baitihi dari rumahnya alim. Da'a maka berdoa siapa alim bidu'ai sahihi dengan doa yang baik. Bidu'ai sahihi dengan doa yang baik. Tadi kalau yang pertama itu ketika seorang guru akan mengajar, dia harus ngapain aja. Ini ketika seorang guru mau berangkat ke tempat A untuk mengajar, ngapain aja. Nah, yang pertama mau ngajar nih, ngapain aja nih? Bersih-bersih hadas, ya, bersih-bersih khobat. Nah, tapi yang kedua ini ketika hendak mau pergi, misalkan kita di sini nih, kita mau ngajar ke Jaksel. Nah, dari sini persiapan ke sana apa yang harus dilakukan? Nah, gitu maksudnya. Yang kedua itu begitu. Wahwa enggak. Anin nabiyyi itu tetap dari kanjeng Nabi. Anin nabiyyi itu tetap dari kanjeng Nabi. Wahwa adapun dari kanjeng Nabi itu Allahumma a'udzubika an adilla. Jadi khobarnya itu di Allahumma. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. A'udzu berlindung siapa saya bika kepadamu. Bika denganmu. An adilla agar tidak tersesat siapa saya. An adilla agar tidak tersesat siapa saya. Wa udolla dan tidak disesatkan siapa saya. Wa udolla dan tidak disesatkan siapa saya. Au azilla atau salah siapa saya. Au azilla atau salah siapa saya. Au uzalla atau disalahkan siapa saya. Maksudnya disalahkan sama orang lain. Oh, lu salah lu gitu kan. Maksudnya gitu. Jadi berlindung dari kesalahan diri sendiri dan disalahkan orang lain. Au uzalla atau disalahkan siapa saya. Au azlima dan zolim siapa saya. Wa uzlama dan dizolimi siapa saya. Au ajhala atau tidak tahu siapa saya. Enggak. Au ajhala atau melakukan kebodohan siapa saya. Lebih enak begini artinya ya. Au ajhala atau melakukan kebodohan siapa saya. Au yujhala atau dibodohi siapa saya. Enggak. Au yujhala atau dibodohi alaya atas saya. Au yujhala atau dibodohi alaya atas saya. Azza kuat. Apa jaruka perlindunganmu. Azza kuat. Apa jaruka perlindunganmu. Wajalla dan mulia. Apa? Wajalla dan mulia apa sanauka pujian-pujianmu. Apa sanauka sanjungan-sanjunganmu. Wala ilaha dan tidak ada Tuhan itu mawujud. Apa ghairuka selain kamu. Apa ghairuka selainmu. Tuma kemudian yaqulu berkata siapa alim. Bismillahi dengan nama Allah. Wabillahi dan dengan pertolongan Allah. Wabillahi dan dengan pertolongan Allah. Ini masalah ba yang ada di bismillah itu penjelasannya itu luar biasa ya. Jadi bisa nih bismillahirrahmanirrahim
huruf ba-nya doang ya, huruf ba-nya doang, bahkan titik yang di bawah ba-nya itu bisa dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari maghrib sampai subuh. Titiknya doang nih, titik yang di bawah ba, Bismillahirrohmanirrohim itu. Luar biasa. Wabillahi, makanya ini artinya beda kan, bukan dengan Allah, tapi wabillahi dan dengan pertolongan Allah. Wabillahi dan dengan pertolongan Allah. Hasbiya, hasbiyallahu hasbiya. Cukup, hasbiya, cukup. Allahu, Allah. Allahu, Allah. Tawakal siapa saya. Tawakal siapa saya. Alallahi atas Allah. Alallahi atas Allah. La haula tidak ada daya. La haula tidak ada daya. Wala quwata dan tidak ada kekuatan. Illa kecuali billahi dengan pertolongan Allah. Billahi dengan pertolongan Allah. Al-aliyyi yang luhur. Al-azimi yang agung. Al-azimi yang agung. Allahumma ya Allah, sabit kuatkanlah. Sabit kuatkanlah. Janani akan hatiku. Janani akan hatiku. Wa adir. Ini aslinya wa adir nih. Tapi kalau di samping alif lam, itu yang sukun jadi kasroh. Wa adir. Dan berilah kami. Tunjukkanlah kami. Kasih pemahaman kepada kami. Wa adir. Wa adir dan berilah kami al-haqqo akan kebenaran. Al-haqqo akan kebenaran. Ala lisani atas lisanku. Ala lisani atas lisan saya. Wa yudimu dan terus. Wa yudimu dan selalu siapa alim. Wa yudimu dan selalu siapa alim. Zikrallahi akan mengingat Allah. Zikrallahi akan mengingat Allah. Ta'ala halnya mahaluhur. Ila an yasila. Sehingga sampai. Ila an yasila. Ila an yasila sehingga sampai siapa alim. Ila an yasila sehingga sampai siapa alim. Ini kadang-kadang orang yang maknain pakai bahasa Indonesia keteteran. Yang dulunya mondok di Jawa, yang dulunya mondok di Sunda pakai logat Sunda dan Jawa, ketika mereka mentransit ke bahasa Indonesia agak keteteran. Ila kan itu kan artinya ke ya. Wasola yasil itu kan sampai. Kalau diartikan dia nggak ngerti bahasa, jadi begini ntar. Ila an yasila ke sampai, ya kan? Ke sampai jadi aneh di pikiran mereka, jadi aneh gitu, padahal itu nggak aneh, merekanya aja yang kurang memahami bahasa Indonesia secara luas gitu, sehingga memaknainya agak sedikit kebingungan. Ila an yasila sehingga sampai siapa alim ila majlisi tadrisi kepada majelis pembelajaran. Ila majlisi tadrisi kepada majelis pembelajaran. Fa'idha maka apabila wasola sampai siapa alim ilaihi kepada majlis. Ilaihi kepada majlis. Sallama maka memberi salam siapa alim. Sallama maka memberi salam siapa alim. Alaman terhadap orang. Alaman atas orang. Alaman atas orang. Haldoro yang hadir. Haldoro yang hadir. Siapa man. Wasolla dan sholat. Wasolat dan sholat siapa alim rok'ataini akan 2 rakaat. Rok'ataini akan 2 rakaat. In lam yakun jika tidak ada siapa alim. In lam yakun jika tidak ada siapa alim. Waktu karohatin waktu yang dilarang sholat. Waktu karohatin akan waktu yang dilarang sholat. Fa'ingkana maka jika ada siapa alim. Fa'ingkana jika ada siapa alim. Maka jika ada siapa alim. Itu masjid dan di dalam masjid ta'akkadat maka ditekankan, ta'akkadat maka diharuskan apa as-sholatu sholat mutlakon halnya mutlak, mutlakon halnya mutlakon dengan mutlak, maksudnya sholat mutlak ya.
mutlakon dengan mutlak. Mutlakon dengan mutlak. Summa kemudian yad'u berdoa siapa alim Allah akan Allah Ta'ala halnya maha luhur bitaufiqi dengan taufik wal i'anati dan pertolongan, meminta pertolongan, wal ismati dan meminta perlindungan. Wa yajlisu dan duduk siapa alim mustaqbilal kiblati menghadap kiblat. Mustaqbilal kiblati akan menghadap kiblat. In amkana jika memungkinkan siapa alim. In amkana jika memungkinkan siapa alim. Biwaqarin dengan penuh kewibawaan. Biwaqarin dengan penuh kewibawaan. Wasakinatin dan ketenangan. Wasakinatin dan ketenangan. Watawadu'in dan penuh tawadu. Wa khusyu'in dan khusyuk. Mutarabbi'an halnya dengan duduk bersila. Bersila. Ya bersila tuh begini nih. Bersila. Mutarabbi'an halnya duduk bersila. Au ghairu dzalika atau selain itu mimma dari apa-apa lam yukrahu yang tidak dimakruhkan apa duduk. Lam yukrahu yang tidak dimakruhkan apa duduk, apa mutarabbi'an. Minal jalasati dari beberapa duduk. Minal jalasati dari beberapa duduk. Wala yajlisu dan tidak boleh duduk. Wala yajlisu dan tidak boleh duduk. Muqa'iyan halnya dengan dua betis. Muqa'iyan halnya dengan dua betis. Wala mustaufizan dan tidak boleh jongkok. Wala mustaufizan dan tidak boleh jongkok. Wala rafi'an dan halnya tidak boleh mengangkat dari jelaihi akan salah satu dari kakinya alim. Dari jelaihi akan salah satu dari kakinya alim. Alal ukhra atas yang lain. Walamad dan halnya tidak boleh menjulurkan rijlaihi akan kakinya alim. Rijlaihi akan kedua kakinya alim. Au ihdahuma atau salah satu dari kedua kakinya alim. Au ihdahuma atau salah satu dari rijlaihi alim. Min ghairi udrin tanpa ada alasan. Min ghairi udrin tanpa ada alasan. Wala mutki'an dan halnya tidak boleh bersandar. Wala mutki'an dan halnya tidak boleh bersandar. Ala yadihi atas kedua tangan. Ala yadihi atas tangannya alim. Ala yadihi atas tangannya alim. Ila janibihi. Ila janibihi pada sisinya alim. Ila janibihi pada sisinya alim. Au wara'a dhahrihi atau di belakang punggungnya alim. Au wara'a dhahrihi atau di belakang punggungnya alim. Waliyasun dan hendaknya menjaga. Waliyasun dan hendaknya menjaga badanahu akan badannya alim. Waliyasun dan hendaknya menjaga siapa alim. Badanahu akan badannya alim. Anizahfi. Anizahfi dari merangkak. Anizahfi dari merangkak. Watanakuli dan berpindah an makanihi dari tempatnya alim. An makanihi dari tempatnya alim. Wayadaihi dan akan tangannya alim. Wayadaihi akan kedua tangannya alim. Anil abasi dari iseng. Anil abasi dari iseng. Watashbiki dan menganyam. Watashbiki dan menganyam, menyela-nyela. Tashbik itu begini. Main-mainin tangan, nah itu kayak tadi nggak boleh ya. Pas ngajar main-mainin tangan, tashbik, mengayam atau menyela-nyela. Biha dengan tangan. Biha dengan tangan. Wa ainaihi dan akan kedua matanya alim. Wa ainaihi dan akan kedua matanya alim. Antafrikin nadhari dari
berpindah pandangan, antafrikin nazari dari berpindah pandangan, min ghairi hajatin tanpa adanya kebutuhan, min ghairi hajatin tanpa adanya kebutuhan, wayattaqi dan menjaga siapa alim, wayattaqi dan menjaga siapa alim, al-mizaha akan bercanda, al-mizaha akan bercanda, al-mizaha akan bercanda, wa kasratad dohki dan banyak ketawa, wa kasratad dohki dan banyak ketawa. Fa innahu sesungguhnya ketawa itu yuqallilu menurunkan. Fa innahu maka sesungguhnya ketawa itu yuqallilu menurunkan siapa alim, al-haibata akan wibawa, al-haibata akan haibah wibawa. Wa yusqitu dan menjatuhkan siapa alim, wa yusqitu dan menjatuhkan siapa alim, al-hishmata akan harga diri, al-hishmata akan harga diri. Kama seperti apa-apa kila yang dikatakan. Ada seorang penyair, bukan penyair, kata-kata bijak, kata-kata bijak. Apa kata-kata bijak itu? Man barang siapa mazaha yang bercanda, ustukhiffa maka direndahkan siapa man bihi, ustukhiffa maka direndahkan man barang siapa mazaha bercanda siapa man, ustukhiffa maka direndahkan bihi dengan man, waman dan barang siapa aksaro yang banyak min syai'in dari sesuatu, urifa maka dikenal siapa man bihi dengan sesuatu, bihi dengan syai'un. Walayadrisu bukan darrosa yudarisu. Kalau darrosa yudarisu itu ay allama yu'allimu, sama kayak mengajarkan ya. Tapi di sini hanya ajaran. Wayadrisu, walayadrisu dan tidak mengajar. Mengajar sama mengajarkan beda ini ya. Walayadrisu dan tidak mengajar siapa alim, fi waqti ju'ihi pada waktu laparnya alim, au atoshihi atau atoshihi, au atoshihi atau hausnya alim, au hammihi galau nih, hammun, au hammihi atau sedihnya alim, au ghadabihi atau marahnya alim, au nu'asihi atau ngantuknya alim, au qolqihi atau gelisahnya alim, wala fi hali barodihi atau tidak dalam keadaan dinginnya alim, al-mu'limi yang menggigil, al-mu'limi yang menggigil, wala fi hali barodihi dan tidak dalam keadaan dinginnya alim, al-mu'limi yang menggigil, wa harrihi dan panasnya alim, al-muz'iji yang menyengat, al-muz'iji yang menyengat. Farubama maka terkadang atau barangkali bisa jadi, farubama maka bisa jadi, ajaba diijabah, ajaba menjawab siapa alim, ajaba menjawab siapa alim, au afta atau memberikan fatwa siapa alim, au afta atau memberikan fatwa siapa alim, bi ghairi shawabi tidak benar ya, bi ghairi shawabi tidak benar, wali annahu karena sesungguhnya alim, wali annahu karena sesungguhnya alim, layatamakkanu tidak mampu, layatamakkanu tidak mampu siapa alim, ma'adzalika akan itu ya, akan itu keadaannya, keadaan dingin yang menggigil, panas yang sangat panas. Ministifa'in nadhari ya, ministifa'in nadhari dari menganalisis pendapat. Ministifa'in nadhari dari menganalisis pendapat. Kita simpel-simpelnya aja ini ya. Jadi yang kedua ini adab seorang yang berilmu, adab seorang guru, adabnya ulama, itu sebelum berangkat ke tempat pengajaran, itu hendaknya berdoa dengan baik-baik.
Baca dulu tuh doa keluar rumah, baca dulu tuh niatnya yang kuat. Nah, doa yang dianjurkan oleh Syekh Ibnu Jamaah itu seperti ini. Allahumma a'udzubika an adilla au udolla, au azilla au uzalla, au azlima au uzlama, au ajhala au yujhala alayya. Azza jaruk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk. Kemudian setelah baca doa itu, Bismillahi wa billah hasbiyallahu tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sabbit sejanani wa adrikil haqqa ala lisani. Titik sampai situ. Jadi sebelum sampai ke tempat pengajian, hendaknya adabnya orang yang berilmu itu, dia berdoa dulu dengan doa yang baik-baik. Yang tadi saya bacakan itu versinya Syekh Ibnu Jamaah. Adapun versi kita, versi guru-guru kita, terserahlah masing-masing. Yang penting poinnya doa yang baik-baik. Nah, kemudian juga wayudi mudzikrallahi ta'ala ila an yasila ila majlis tadris. Dalam perjalanan seorang guru itu ke majelis pembelajarannya, diharuskan dia itu adabnya harus mengingat Allah. Banyak kan guru-guru kita sebelum datang ke majelis dia zikir. Dari tempat A ke tempat B dalam mobil tuh zikir. Allah, Allah, Allah atau apalah itu. Ya, harus ingat Allah. Fa idza wasala ilaihi sallama ala man hadara. Ketika sampai di tempat majelis, ya, jadi guru juga jangan main nyelonong aja nih, ini majelis taklim misalkan penuh nih, orang-orang banyak. Guru main nyelonong aja, enggak begitu konsepnya. Tapi salam dulu, assalamualaikum gitu. Memberi salam, gitu. Menyapa orang-orang dulu. Adabnya begitu. Ya, adabnya begitu. Wa shalla rak'atai illam yakun waqta karaha fa in kana masjidan ta'akkadat as-shalatu mutlaqan. Nah, jika seorang guru ini dia sudah datang ke tempat pembelajaran dan kebetulan tempatnya itu masjid, itu sangat dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, sholat mutlak, dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat, sholat mutlak, dianjurkan. Kemudian thumma yad'allahu ta'ala bitaufiq wal inayah wal ismah. Kemudian berdoa dengan meminta taufik, meminta pertolongan, minta perlindungan sebelum ngajar. Wa yajlisu mustaqbilal qiblah in amkana biwaqarin wa sakinah wa tawadu'in wa khusyu'in mutarabbi'an aw ghaira dzalika mimma lam yukrah minal jalasat. Nah, dianjurkan seorang guru itu ketika ngajar dia harus menghadap kiblat. Ya, dianjurkan posisinya itu menghadap kiblat, sebisa mungkin menghadap kiblat. Jikalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Saya pernah baca kisah dulu, ada kita katakan si A dengan si B aja ya. Si A, si B ini dua-duanya belajar. Belajar di tempat yang sama, belajar ke guru yang sama, tapi si A ini kalau belajar dia menghadap kiblat. Sedangkan si B ini ya udah terserah dia aja gitu. Terserah dia aja. Nah, pas pulang ke kampung ternyata si A sama si B ini beda kemanfaatan ilmunya. Si A ini lebih manfaat ilmunya ketimbang si B. Ada itu kisah kayak gitu. Saya lupa di mana bacanya, tapi ada kayak gitu. Bahkan Habibana Munzir bin Fuad al-Musawwa itu sampai-sampai ya beliau itu kalau duduk ya saat beliau belajar di Hadramaut di tempatnya Habib Umar di Darul Mustafa, itu beliau tidak berani menjulurkan kakinya ke rumahnya Habib Umar. Nggak berani. Luar biasa. Ini maksudnya itu seperti itu kurang lebih. Lah kok ini kiblat? Itu kan rumah guru. Gimana? Ya intinya kita takzim ke ilmu. Karena di sini ini objektif ya. Dalam artian kiblat itu sebagai kiblat sholat juga kiblat ilmu, makanya di sini bahasanya dibaguskan menghadap kiblat. Ya kalau kita tinggal atau deket-deketan sama rumah guru, itu bagusnya kita jangan membelakangi rumah guru kalau ngajar. Ya secara akal juga mungkin antum-antum juga bisa memahami inilah, insya Allah ya. Jadi tidak harus menghadap kiblat,
ada beberapa potensi yang kita ini harus beradab kepada anaknya guru mungkin, ya, kepada rumahnya guru. Kalau misalkan kita punya pengajian dekat rumahnya guru, di rumah guru itu ada acara, ya kita jangan deket situ, pindah ngajarnya, pindah. Itu adabnya begitu. Atau ketika kita ngajar, enak-enak, ngajar. Kan kalau kita ada guru kan diem dulu tuh. Tapi ini ada anaknya guru, kita diem dulu tuh. Diem dulu, ya kan. Ada sajid atau ada gus gitu, kita diem dulu. Itu termasuk ke situ ya, termasuk ke situ. Jadi nanti bisa bercabang tuh. Yang dimaksud adab ketika mengajar itu harus menghadap kiblat itu harus kayak gimana gitu maksudnya. Itu sebenarnya cuman patokan umum aja gitu. Ketika di suatu tempat itu nggak ada patokan, ya udah patokannya kiblat. Ya gitu maksudnya kurang lebih ya. Insya Allah moga-moga paham. Duduk menghadap kiblat, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kewibawaan, khusyuk ya, duduknya sila, nah, adabnya begitu tuh. Ya. Dan jangan duduk dengan duduk yang dimakruhkan. Misalkan gini ngajar, kakinya selonjoran gitu. Ya kalau misalkan dianya lagi sakit mah, gurunya lagi sakit mah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ada guru-guru sepuh yang nggak bisa sila tuh udah capek gitu, pengennya selonjoran itu nggak apa-apa. Itu pengecualian ya, pengecualian. Wala yajlisu muqayyan wala mustawfizan, dan nggak boleh duduk dua betis tuh, maksudnya begini nih, ngajar begini. Iya, jadi rukun Islam itu ada kayak gitu, nggak boleh. Terus apa jongkok, jongkok, jongkok tuh gimana sih? Oh begini, ngajar jongkok begini, udah kayak nongkrong. Itu nggak boleh ya kayak gitu. Yang ngajar nggak boleh kayak gitu. Wala rafi'an ihda rijlaihi alal ukhra, atau kakinya lebih tinggi dari yang lain. Itu kan begini nih. Nah itu adabnya sebenarnya nggak boleh kayak gini, tapi ada guru-guru kita juga yang kayak gini ada. Bukan berarti guru kita yang seperti ini terus kita bilang wah itu guru nggak ngerti adabnya tuh, nggak belajar tazkiratus sami wal mutakalim, nggak begitu. Cuman bagusnya emang duduknya sila aja udah kalau ngajar gitu. Jangan aneh-aneh. Walama dan rijalaihi au ihdahuma min ghairi udhrin. Nah itu yang saya jelasin tadi. Nggak boleh pas ngajar itu kakinya guru itu lonjoran. Capek nih. Tahan, udah begini sila tahan ya, tahan. Kecuali emang udah tua, udah sepuh, kalau nggak diselonjorin ini kaki, nanti bisa-bisa pulangnya nggak bisa jalan. Nah, ini udah selonjorin, nggak apa-apa kalau itu. Uzur, ada uzur. Wala mutki'an ala yadihi ila janibihi aw wara'i dhahrina. Nggak boleh bersandar ke tangan. Maksudnya gimana bersandar ke tangan tuh? Begini nih, di tangan nih. Ini tangan nih, ya tangan. Ke belakang pantat. Uh, gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Atau ke sampingnya, atau ke punggungnya, tangannya begini nih, bersandar nih, tangannya gini. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Nah, emang ini benar-benar diperhatiin nih masalah adabnya. Wal yasun badanahu anir rohfi anizahfi wat tanakul an makani. Jadi memposisikan badannya itu ketika ngajar nih, adabnya ketika kita memposisikan badan itu harus tegak. Jangan sampai terlihat kayak merangkak gini, merangkak. Tapi kalau udah sepuh, wah itu mah itu beda lagi ya. Maksudnya harus gagah gitu ya, harus gagah. Dan nggak boleh pindah-pindah. Maksudnya nggak boleh pindah-pindah ini berbeda dengan pengajaran ketika berdiri ya. Ini juga harus cerdas ini dalam memahami beginian ya. Nah terus guru yang ngajarnya sambil jalan nggak boleh dong. Itu adabnya nggak bagus dong. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Ya. Jadi adabnya itu seorang guru itu dia harus menjaga badannya supaya tidak terlihat merangkak. Supaya tidak terlihat merangkak.
Kemudian juga tidak mindah-mindah badan. Artinya ngajar begini nih, ngajar duduk. Tiba-tiba ke samping begini gitu. Ya kalau ngajarnya duduknya ya udah duduk aja gitu. Tamakun, udah diem aja. Beda kalau ngajar berdiri ya. Ingat nih. Beda kalau ngajar berdiri. Wa yadaihi anil abasi wa tashbiki biha. Lagi ngajar main senggol-senggolan, lagi ngajar towel, towel atau lagi ngajar mainin pulpen. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bi ulumihi. Nah, itu kayak gitu nggak boleh ya, itu main-mainin ini iseng atau nyenggol muridnya gitu. Ditowel-towel muridnya. Terus wa tashbiki biha yang tadi saya bilang main-mainin tangan, pletek. Nah, itu tashbik tuh. Nggak boleh tuh kayak gitu pas ngajar ya. Wa ainaihi an tafriqin nazar min ghairi haja. Kemudian sedang ngajar juga kita harus fokus. Fokus ke kitab sama murid. Jangan ada motor lewat. Jadi agama Islam itu seperti, nanti kalau kita pandangannya kemana-mana, pasti murid juga nengok. Apaan sih itu? Apaan sih itu? Itu, begitu. Jadi ketika mengajar pun pandangan itu harus dijaga gitu. Lagi ngajar, ada cewek lewat. Langsung melihat semua murid pasti, wah. Jadi tadinya majelis ilmu jadi majelis dosa. Wal iyadu billah wa yattaqil mazaha wa kasratad dan kurangi bercanda ya. Maksudnya bercanda di sini tuh bercanda berlebihan. Bukan bercanda kayak Gus Baha, bukan begitu. Itu beda lagi ya. Bercanda berlebihan tuh nggak boleh ya. Jadi ketika ngajar itu jangan banyak bercanda. Wa kasratad apalagi banyak ketawa nih. Ngajar banyak ketawa, jangan ya. Banyak bicara, banyak dosa. Banyak ketawa, hati keras. Itu kata ulama. Nah, karena ketika seorang guru ini banyak bercanda, ketika seorang guru ini banyak tertawa, itu yuqallilul haibah wa yusqitul hishmah. Itu dapat menurunkan wibawa guru dan menjatuhkan harga diri tersebut. Banyak kan guru-guru yang suka bercanda sama muridnya, terus tidak dihormati lagi sama muridnya. Itu termasuk seperti itu. Nah, kamakil, nah ini ada istilah kata-kata bijak nih. Man mazaha ustukhiffa bihi wa man aktsaru min syai'in urifa bihi. Jadi barang siapa, ini kata-kata bijaknya, barang siapa yang bercanda, barang siapa yang bercanda, dia akan diremehkan. Makanya lihat, mohon maaf, ini saya sering banget ini, kesenggol nih, gara-gara video-video ini. Ini saya contoh aja, para pelawak misalkan. Itu kan mereka kan gampang banget diremehkan gitu. Ya kan? Ya karena emang udah kayak gitu gitu. Apa sih tabiatnya gitu. Orang yang sering bercanda itu diremehkan. Waman aktsara min syai'in urifa bihi, dan seseorang itu dikenal dengan uh, apa yang banyak ia lakukan. Kalau orang itu misalkan orang itu alim tapi dia banyaknya bercanda, ya orang itu terkenalnya pelawak. Tuh. Misalkan itu seorang yang alim tapi dia tukang bersih-bersih, ya dia terkenalnya bukan seorang guru, dia tukang bersih-bersih walaupun dia alim. Ini perumpamaan aja ini ya, nggak nyenggol profesi manapun. Awas. Wala yadris wala yadrisu fi waqti wuju'ih wala yadrisu fi waqti ju'ih wa atashih wa hammih wa ghadabih wa nu'asih aw qalakih wala fi hali baradihil mu'lim wa harrihil muz'ij. Nggak boleh kita ngajar dalam keadaan lapar. Jadi para guru, para asatidz itu kalau ngajar tuh perutnya harus kenyang dulu, jangan lapar dulu. Kalau lapar pas ngajar, lapar nih, izin makan dulu. Jadi jangan sampai perut itu lapar ketika ngajar. Jangan sampai haus ya. Jangan sampai galau, lagi galau ngajar, ya Allah.
kata-kata bucinnya keluar semua, itu kata-kata ngeluhnya nanti ya bahaya. Jadi sebisa mungkin ketika ngajar itu keadaannya jangan galau, jangan. Oh kan guru kan harus profesional, dia harus terlihat baik-baik saja. Oh nggak begitu. Guru juga manusia. Jadi kalau saran saya mah, kalau emang guru itu lagi galau, jangan dipaksain ngajar. Ya, jangan dipaksain ngajar. Masih mending izin aja, izin. Daripada dia harus sok profesional terus masuk gitu. Dan murid-muridnya tahu dia lagi galau dan pura-pura enggak, biasa-biasa aja. Gitu ya. Lagi ngantuk juga nggak boleh ngajar ya. Nanti lagi ngajar tidur lagi. Jangan maksain, jangan maksain. Lagi gelisah jangan ngajar. Nanti takutnya ilmunya nggak keluar gitu. Kan ada sebagian ulama yang begitu ya. Ada yang sampai kalau nggak ngerokok ilmunya nggak keluar, ada yang begitulah. Nah, ya, wala fi hali baradihil mu'lim wa harrihil muz'ij. Ini juga ngaruh ya, cuaca juga ngaruh. Kalau cuacanya itu dingin banget sampai menggigil, itu tidak disarankan untuk mengajar. Atau cuacanya panas banget, sampai sampai apa? Sampai menyengat panasnya itu luar biasa. Itu nggak disarankan untuk ngajar. Kenapa demikian? Farubbama ajaba au afta bi ghairi shawab wa li'annahu la yatamakkan ma'a dzalika min istifa'in nazar. Karena keadaan dingin menggigil dan panas sekali itu membuat seseorang itu tidak bisa berpikir baik gitu, tidak bisa berpikir dengan baik. Oleh karena itu apa yang keluar dari lisannya itu kadang-kadang salah gitu, seringnya salah. Dingin banget disuruh ngasih fatwa, takutnya keluarnya aneh-aneh gitu. Karena keadaan cuaca itu ngaruhi ya, ngaruhi badan, ngaruhi kondisi kita ketika kita menyampaikan sesuatu. Kurang lebih begitu ya. Jadi yang kedua, adab seorang guru, adabnya orang alim itu sebelum dia berangkat ke pengajian, dia harus berdoa dulu dengan doa-doa yang baik. Kalau udah sampai, apalagi tempat pengajiannya di masjid, dianjurkan sholat mutlak. Terus dianjurkan juga menghadap kiblat dalam keadaan tenang, penuh wibawa, khusyuk, kakinya sila, jangan aneh-aneh kakinya ya. Badannya yang berwibawa, jangan pindah-pindah. Maksudnya jangan pindah-pindah tuh yang kayak tadi ya. Kalau gurunya ngajarnya berdiri mah itu beda lagi. Beda lagi itu. Tangannya jangan iseng, matanya dijaga. Kalau ngajar tuh dijaga matanya, jangan motor lewat lihat, cewek lewat lihat. Oh jangan, itu muridnya juga ngaruh ntar. Walaupun ada sebagian murid yang khusyuk, nengok juga dia. Apaan tuh, lihat apaan tuh guru? Itu. Jaga pandangan. Terus juga kurangi bercanda, kurangi tertawa. Terus juga kalau ngajar usahakan perutnya kenyang, usahakan jangan haus, usahakan jangan ngantuk. Terus juga cuaca ngaruh, kalau dinginnya dingin banget sampai menggigil, itu udah jangan ngajar. Takutnya yang keluar itu ilmunya salah. Kalau ilmunya salah, yang disalahkan diri sendiri bukan yang lain. Nanti efeknya bakal fatal ke yang lain. Makanya bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.